Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi PPKN tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Sebelum memulai materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Marta Puspitasari, kalian bisa memanggil dengan Bu Marta. Ibu merupakan guru baru di SMP Negeri 1 Bonorowo dan akan mengajar PPKN di kelas 8 dan 9. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran untuk kelas 8. Sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Indah dan akan diulas lagi atau dilanjutkan juga oleh Bu Marta. Materi pada pagi hari ini tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Nah, penjajah dahulu di Indonesia mulai dari Jepang, terus ada Portugis dan sebagainya yang telah datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, menimbulkan penderitaan bangsa Indonesia karena mereka melakukan hal-hal yang kurang baik atau buruk kepada bangsa Indonesia seperti kerja paksa, ada kerja rodi, romusa, dan lain sebagainya. Sehingga memicu masyarakat untuk berjuang melawan penjajahan. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan pada awalnya. Kemudian perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi mereka berjuang sendiri-sendiri di tiap daerah, melawan sendiri-sendiri dan tidak terorganisir atau tidak ada yang mengatur dan sebagainya, sehingga perjuangan tersebut belum berhasil. Selanjutnya ada perintis kebangkitan nasional. Setelah perjuangan dilakukan dengan cara kedaerahan, timbullah kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern, sehingga sudah lengkap ada ketua, pengurus, dan sebagainya. Didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini dipelopori oleh para pemuda Indonesia yang sadar akan pentingnya kerjasama dan pentingnya organisasi, sehingga melawan penjajah itu akan lebih terorganisir, tidak kedaerahan dan tidak sendiri-sendiri. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia dilandasi oleh berbagai macam hal. Yang pertama adalah adanya perasaan senasib. Bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita merasa senasib sepenanggungan. Sama-sama dijajah, sama-sama sulit mencari makan, sama-sama merasakan ketakutan setiap hari. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk bersatu melawan penjajah. Selanjutnya adalah adanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori oleh kelahiran Budi Utomo, seperti yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah adanya gerakan Sumpah Pemuda. Ikrar yang dilakukan antar pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928.
Ikrar tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Semuanya bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Selanjutnya adanya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Setelah berjuang bertahun-tahun, akhirnya bangsa Indonesia dapat mencapai apa yang dinamakan kemerdekaan. Kita juga tidak dijajah lagi, sudah tidak hidup dalam ketakutan, dalam kelaparan, dalam siksaan, dan hasilnya yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kita bisa mau makan juga gampang, tidak takut nanti akan diserang atau ada penembak atau bom dan sebagainya. Kita bisa hidup seperti sekarang, aman, sejahtera, sentosa karena perjuangan para pahlawan bangsa. Untuk itu kita semua harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengerahkan segalanya, harta, juga tenaga, bahkan juga nyawa. Selanjutnya adalah contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah adanya nilai religius. Nilai religius adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu kita harus melaksanakan apa agama dan kepercayaan yang sudah kita yakini tanpa memaksakan agama dan kepercayaan itu kepada orang lain. Selanjutnya, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama. Kita harus hormat serta menghormati pemeluk agama lain, tidak boleh mengejek, tidak boleh kita seenaknya sendiri atau memaksa mereka ikut ke agama kita, itu tidak boleh. Selanjutnya ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi kita beribadah sesuai agama kita dan agama lain juga biarkan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti dengan teman sekelas, mungkin ada yang agamanya berbeda, itu kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita harus menghargai hak dan kewajiban dari setiap manusia, setiap masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Selanjutnya, saling mencintai sesama manusia. Kita harus berperilaku baik dengan teman, dengan masyarakat, dengan keluarga, seperti itu. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, ini contohnya tenggang rasa dengan di lingkungan keluarga misalnya, itu misalnya adik sedang belajar, maka kamu tidak boleh ribut sendiri. Misalnya ibu sedang memasak, kamu juga bisa ikut membantu ibu memasak atau membantu ibu menyapu dan sebagainya. Selanjutnya ada nilai produktivitas. Yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Negara telah melindungi masyarakat agar bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencapai kemakmuran, gitu. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Kalian sebagai siswa telah diberi sarana dan prasarana yang bisa mendukung tingkat kreativitas dan produktivitas kalian. Ada sekolah, terus kalian juga diberi buku,
saat ini juga kalian bisa melihat live streaming YouTube yang berisi pelajaran, juga bisa ada WA group yang isinya tugas-tugas dan sebagainya. Itu merupakan sarana dan prasarana yang mampu mendorong kalian sebagai siswa untuk bisa berprestasi dan tetap kreatif meskipun di masa pandemi seperti saat ini. Selanjutnya adalah terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat itu merupakan hak semua masyarakat atau semua rakyat Indonesia. Selanjutnya ada nilai keseimbangan. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Tentunya kalau hal ini bisa dijalankan, kalian semua pasti Indonesia terutama akan tentram dan damai. Jadi sesama teman, tidak ada pembulian, kalian saling menyayangi satu sama lain, saling menolong, itu akan menciptakan nilai keseimbangan di dalam kehidupan. Selanjutnya ada keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nah, ini keseimbangan kehidupan jasmani dan rohani. Rohani itu bisa dari agama, dan jasmani bisa olahraga dan sebagainya. Jadi antara jasmani dan rohani itu tercipta keseimbangan. Selanjutnya ada nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kalian itu bebas melakukan apapun, tapi kebebasan kalian itu yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian bebas tapi harus mengikuti aturan, harus taat pada aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, oleh sekolah, bahkan oleh ayah dan ibu kalian. Selanjutnya ada nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi di depan hukum tidak ada perbedaan ataukah yang kaya, yang miskin. Itu semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika melakukan kesalahan maka harus dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya ada nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya peraturan lalu lintas, peraturan di sekolah, atau peraturan-peraturan di masyarakat. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai siswa juga, kita harus bangga, kalian harus bangga sebagai bangsa Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak sekali kelebihan, banyak sekali yang bisa dibanggakan dari negara kita ini. Contohnya, yang pertama ada jumlah dan potensi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar dan memiliki potensi yang besar pula. Jadi, kalian harus bisa meningkatkan potensi diri kalian juga untuk bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di negara kita ini. Misalnya dari sumber daya alamnya, sumber daya hutan atau laut, seperti itu ya. Jika kalian belajar yang giat, maka kalian akan menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. Adat istiadat di setiap daerah juga bahasa itu berbeda-beda.
Di Indonesia itu sangat luas, ada agamanya pun yang diakui ada 6, kemudian kesenian seperti ada gamelan mungkin, terus juga ada dolala dan sebagainya. Itu semua harus kita jaga dan kita tingkatkan. Misal kalian suka terhadap salah satu kesenian atau adat istiadat, nah kalian bisa pelajari lebih lanjut dan bisa memperkenalkannya pada budaya asing. Jadi kalian tidak hanya ikut-ikut tren budaya asing. Misalnya kalian ikut budaya asing tapi sampai melupakan budaya negara kita sendiri. Padahal negara lain sangat tertarik, sangat ingin mempelajari budaya kita sendiri. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa Indonesia. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, kita tetap satu jua. Jadi misalnya dari Sabang sampai Merauke semuanya berbeda suku, adat, ras, tapi kita tetap dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbahasa satu, bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya adalah letak wilayah yang strategis. Hal ini bisa menjadikan bangsa asing itu tertarik untuk datang ke Indonesia dan menikmati keindahan alam Indonesia. Selanjutnya juga keindahan alam Indonesia, mulai dari gunung, ada pantai, semuanya indah dan itu menjadi potensi yang menarik bagi wisatawan asing. Tentunya tidak hanya 5 hal ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Masih banyak hal-hal yang lain yang menjadikan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, pertemuan kali ini sudah selesai. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut di buku paket mulai dari halaman 75. Dan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipelajari di situ atau juga bisa langsung menghubungi ibu melalui wali kelas bisa. Selanjutnya semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. TV SMP Negeri 1 Bonorowo. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.